Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh yang akan Ibu bahas pada kesempatan ini adalah cara menjawab persoalan apabila persoalan tersebut berupa teks. Seperti itu. Oke, ada 5 jenis teks dalam bahasa Indonesia yang disingkat dengan depan, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Nah, tapi bukan ini yang akan kita munculkan. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mencari paragraf utama, kemudian menjawab soal-soal yang berupa teks, yaitu teksnya yang kita bahas sekarang. Ya, oke, kita langsung saja. Soal yang pertama. Oke, sebelum kita membaca soal, apabila soal tersebut merupakan teks, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membaca soalnya. Sebelum kita membaca teks yang tadi ya, kita harus terlebih dahulu membaca soal agar kita tahu apakah kita perlu membaca keseluruhan teks atau tidak, seperti itu. Baik, di sini ada soal pertama adalah makna kata kompetitif dalam paragraf tersebut adalah, di sini ada kata-kata kompetitif ya. Dalam paragraf tersebut. Maka kita akan fokus terhadap kata kompetitif di sini. Baik, di sini ada paragrafnya. Salah satu cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat adalah bulu tangkis. Cabang olahraga ya. Cabang olahraga yang menggunakan raket dan kok sebagai alat permainan ini nantinya akan dipertandingkan pertama kali pada Paralimpiade Tokyo 2020. Cabang olahraga bulu tangkis di ajang khusus untuk penyandang disabilitas ini nantinya akan menyajikan olahraga yang kompetitif, gigih, dan kerja sama tim, serta kekuatan mental. Oke, kita akan fokus terhadap kata kompetitif. Karena ini merupakan salah satu cabang olahraga, dalam hal ini adalah bulu tangkis, maka kompetitif di sini ada kata kompetitif, gigih, dan kerjasama tim. Kompetitif di sini adalah artinya suatu persaingan, adanya suatu persaingan antara tim atau antar kelompok, seperti itu. Maka yang paling tepat adalah di sini jawabannya bukan sistem, tetapi sifatnya persaingan atau sifatnya kompetitif. Maka yang benar adalah bersifat persaingan, yaitu jawabannya kita kunci yaitu C. Yang tepat adalah jawabannya adalah C. Oke, soal yang berikutnya. Nah, di sini ada sebuah teks. Kita jangan membaca teksnya, kita baca dulu soalnya. Keistimewaan tokoh biografi tersebut adalah, ada kata-kata keistimewaan. Kita akan mencari keistimewaan. Apabila kita menemukan kata keistimewaan, artinya sesuatu yang merupakan hal baik dari tokoh yang ada di sini. Istimewaan yang merupakan yang istimewa di sini merupakan sesuatu yang baik yang mungkin bisa dicontoh, seperti itu ya. Kita baca saja. Carl Zeiss merupakan penemu lensa dengan merek Carl Zeiss. Carl Zeiss lahir di Jerman pada tanggal 11 September 1816. Ia belajar dalam bidang matematika, fisika, eksperimental, antropologi, mineralogi, dan optik. Pada 1847, Carl Zeiss mulai mencurahkan waktunya membuat mikroskop. Tokohnya adalah Carl Zeiss tadi ya. Oke, membuat mikroskop. Temuan pertama Carl Zeiss adalah mikroskop lensa tunggal sederhana yang berdaya rendah
mikroskop ini ditujukan untuk pekerjaan membedah. Carl Zeiss berhasil menjual sebanyak 32 mikroskop buatannya selama tahun pertama produknya. Setelah keberhasilannya tersebut, Carl Zeiss memutuskan tantangan baru. Karena tidak puas dengan mikroskop berdaya rendah, Zeiss mulai meningkatkan kekuatan dan membuat mikroskop majemuk yang lebih rumit dan bermutu. Oke, kita sudah garis bawahi kata-kata kunci di sini. Di sini ada kata kunci adalah keistimewaan. Jadi, dari teks ini, keistimewaan Carl Zeiss itu adalah memutuskan tantangan baru. Carl Zeiss memutuskan tantangan baru karena tidak puas dengan mikroskop berdaya rendah. Zeiss mulai meningkatkan kekuatan dan membuat mikroskop yang lebih rumit dan bermutu. Oke, tadi karena Carl Zeiss tidak puas dengan penemuan pertamanya, karena itu merupakan mikroskop yang berdaya rendah, akhirnya dia meningkatkan kekuatannya dengan memutuskan tantangan baru dengan meningkatkan kekuatan sehingga dia dapat menciptakan mikroskop majemuk yang lebih bermutu. Nah, itu adalah keistimewaan. Maka kita akan cari jawabannya. Yang A, tidak mudah menyerah dengan temuannya. Ini kita kunci. Gigih dalam menjual mikroskop itu bukan merupakan sebuah keistimewaan. Ahli dalam ilmu matematika dan antropologi itu juga bukan. Pemegang hak paten penemuan mikroskop itu juga bukan merupakan sebuah keistimewaan karena tidak disebutkan bahwa dia merupakan pemegang hak paten di sini ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah sebagai keistimewaan itu tidak mudah menyerah dengan temuannya. Karena sudah dijelaskan di sini bahwa Carl Zeiss memutuskan tantangan baru dengan berhasil menciptakan mikroskop majemuk yang lebih rumit seperti itu. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Keteladanan tokoh Samratulangi dalam kutipan biografi tersebut. Ada kata-kata keteladanan di sini. Tokohnya adalah Samratulangi dalam kutipan biografi tersebut. Oke. Kita harus membaca keseluruhan karena di sini ada yang dicari adalah keteladanan. Artinya sesuatu yang bisa menjadi contoh bagi kita sebagai penyemangat. Seperti itu ya. Kita baca saja teksnya. Samratulangi merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Beliau berjasa dalam pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Samratulangi merupakan sosok intelektual yang terkenal dengan filsafat. Manusia baru dapat disebut manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Oke, ini kutipan filsafatnya. Semangat belajar yang tinggi membuatnya mendapat beasiswa dari pemerintah. Ia berangkat pada tahun 1904 ke Batavia, Jakarta. Awalnya ia berminat masuk ke Stovia, tapi urung dilakukannya setibanya di Batavia. Ia lantas menyelesaikan pendidikan tahun, dan seterusnya bisa kita baca sampai di sana ia mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dari sekolah. Keteladanannya yang bisa kita ambil dari Samratulangi ini sudah bisa kita lihat dalam kalimat semangat belajar yang tinggi membuatnya mendapat beasiswa dari pemerintah. Itu merupakan keteladanan yang perlu kita contoh. Jadi kalau kita lihat di A, sosok intelektual yang berfilsafat, ini terlalu general atau umum, yang ini terlalu umum, yang A ya, kemudian yang B mempunyai semangat belajar tinggi, itu bisa kita kunci. Yang C menjadi pahlawan nasional Indonesia, ini bukan ya. Bekerja di pabrik kereta api di Bandung, itu malah bukan merupakan sebuah keteladanan. Maka yang paling tepat adalah untuk menjadi sebuah keteladanan dari sosok Samratulangi ini yaitu mempunyai semangat belajar yang tinggi. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Soal yang keempat. Kalimat yang menyatakan keunggulan buku adalah kalimat berangka titik-titik.
keunggulan buku ya, yang dicari adalah keunggulan buku. Kita baca. Yang pertama, buku bisnis menu diet sehat ini ditulis oleh Eko Siswanto dan diterbitkan oleh penerbit Laksana pada Agustus 2018. 2. Buku ini mempunyai tebal 228 halaman. 3. Dengan membaca buku ini, Anda akan memperoleh informasi lengkap seputar tips memulai bisnis, makanan sehat, perlengkapan yang harus dipersiapkan cara mendapatkan modal, serta teknik memasak produk. Yang keempat, dengan membaca buku ini, Anda dapat membuka usaha sendiri dan meraih keuntungan menjual produk menu diet sehat. Kita bisa kunci yang 3 dan keempat. Kalau yang pertama itu bukan merupakan sebuah keunggulan, itu menu diet sehat ditulis oleh itu penulisnya, bukan keunggulan. Lalu yang kedua itu ada ketebalan katanya 228 halaman, itu juga bukan sebuah keunggulan, karena yang disebut keunggulan adalah sesuatu yang bisa dicontoh, yang bisa diambil, itu merupakan keunggulan. Oke, di sini dengan membaca buku ini Anda akan memperoleh informasi lengkap seputar memulai bisnis sehat sampai teknik memasak produk. Lalu yang keempat, dengan membaca buku ini Anda dapat membuka usaha sendiri dan meraih keuntungan menjual produk baru dari menu diet sehat. Oke. Ya, jadi yang paling tepat antara nomor 3 dengan nomor 4 ini adalah yang nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena di nomor 3 ini itu dijelaskan dengan membaca buku ini kita akan dapat informasi seputar bisnis, makanan sehat, perlengkapan, dan seterusnya. Jadi yang mewakili dari keunggulan buku ini yang lebih tepat adalah yang C. Jawabannya adalah C. Yang kelima, gagasan utama paragraf tersebut adalah, seperti kita ketahui, untuk gagasan utama adalah kalimat pertama dan kalimat akhir. Biasanya ada pada kalimat pertama dan ada pada kalimat akhir. Nah, tapi kita baca dulu gagasan utama yang dicari. Daun sirsak ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Daun sirsak ya. Daun sirsak dapat untuk keselamatan. Cara minum air rebusan daunnya. Rebusan daun sirsak mengandung asetogenin. Asetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik atau membunuh racun di dalam tubuh dengan cara menghambat energi yang dibutuhkan sel kanker untuk berkembang. Oke, gagasan utama adalah kalimat di mana kalimat tersebut merupakan kalimat yang bisa mewakili keseluruhan bacaan. Jadi gagasan utama di sini, cara mengolah daun sirsak itu tidak tepat. Kandungan utama daun sirsak kita bisa baca itu ada pada daun sirsak ternyata bermanfaat untuk kesehatannya. Gagasan utamanya adalah ini, yang nomor 1 atau kalimat pertama. Maka yang paling tepat di sini adalah kalau yang pertama, cara mengolah daun sirsak itu jelas bukan. Kandungan utama daun sirsak kita bisa tinggalkan dulu. Senyawa aktif dalam daun sirsak itu bisa kita pertimbangkan. Lalu yang keempat, manfaat daun sirsak untuk kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah manfaat daun sirsak untuk kesehatan. Tadi sudah dijelaskan manfaatnya, yaitu dari mulai daunnya dan seterusnya. Seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah manfaat daun sirsak untuk kesehatan. Jawabannya adalah yang D. Nomor 6. Kalimat utama paragraf tersebut tunjukkan oleh kalimat. Seperti dijelaskan tadi, untuk mencari kalimat utama kita bisa melihat
itu ada pada kalimat pertama atau kalimat terakhir. Biasanya seperti itu. Kita baca dulu baca soalnya ya. Jutaan penduduk Eropa, Amerika Utara, dan Australia terancam infeksi bakteri super yang kebal terhadap berbagai jenis obat-obatan. Kita baca kalimat terakhir, efek buruk terhadap kesehatan tersebut yaitu timbulnya resistensi antibiotik. Kalimat yang terakhir ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kalimat pertamanya adalah jutaan penduduk Eropa, Amerika Utara, dan Australia terancam infeksi bakteri super yang kebal terhadap berbagai jenis obat-obatan. Nah, ini lalu kita baca yang nomor 2. Peringatan tersebut dilayangkan oleh Organisasi Kerjasama Pembangunan. Pernyataannya itu merupakan pernyataan dari jutaan penduduk. Maka kalimat utamanya adalah yang nomor 1. Jawabannya adalah yang A. Langsung ke soal nomor 7. Simpulan teks tersebut. Karena ditanyakan kesimpulan, maka kita harus bisa membaca keseluruhan teks. Kita baca. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG menyatakan Gunung Merapi berstatus level 1 atau waspada. Gunung Merapi mengeluarkan guguran lava pijar ke arah hulu Sungai Gendol pada Jumat 23 November 2018. Guguran lava tersebut muncul karena Gunung Merapi sedang memasuki fase erupsi efusif. Masyarakat diimbau tidak panik karena intensitas guguran rendah dengan potensi material yang kecil sehingga belum membahayakan penduduk. Oke, ini adalah sebuah teks di mana menyampaikan isi tentang gugusan lava tadi ya, Gunung Merapi sedang memasuki ini merupakan inti. Guguran lava muncul karena Gunung Merapi sedang memasuki fase erupsi efusif. Masyarakat diimbau untuk tidak panik katanya. Kita lihat ya, Gunung Merapi berstatus level 2 ini jelas salah karena di sini dijelaskan status Gunung Merapi itu ada pada level 1. Yang B, Gunung Merapi mengeluarkan lava pijar ke hulu Sungai Gendol. Kita kunci. Fase erupsi efusif Gunung Merapi menyebabkan guguran lava. Itu kita kunci. Yang D, guguran lava yang rendah tidak membahayakan masyarakat. Ada kata-kata tidak membahayakan. Sedangkan pada teks itu belum membahayakan. Belum berarti tidak mesti tidak ya. Belum bukan berarti tidak. Seperti itu. Maka yang D itu salah. Jadi kita akan pilih jawaban yang B atau yang C. Karena ini menjelaskan tentang erupsi, maka yang paling tepat adalah fase erupsi efusif Gunung Merapi menyebabkan guguran lava. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu, yang C ya jawabannya. Kita ke nomor 8. Oke, di sini ada salah satu lagi yang sering muncul di soal itu biasanya selain kalimat utama, simpulan, paragraf utama atau kalimat utama, ada juga di situ adalah tentang kalimat dukungan seperti ini. Kalimat dukungan dalam paragraf tersebut adalah kalimat berangka titik-titik. Kalimat dukungan artinya kalimat ini adalah kalimat yang apabila tidak ditulis pun tidak akan mempengaruhi isi teks, tidak akan mempengaruhi keseluruhan teks karena merupakan dukungan saja atau pelengkap saja. Jadi apabila dalam suatu teks tidak ada kalimat pendukung, itu teksnya masih bisa dimengerti oleh pembaca seperti itu. Kita baca saja soalnya. 1. Pelayanan penyelesaian kartu tanda penduduk elektronik (eKTP), kartu keluarga atau KK, dan akta kelahiran saat ini bisa dilakukan melalui pos. 2. Pelayanan melalui pos berlaku sejak tanggal 23 Mei 2018. Yang pertama dan yang kedua itu merupakan kalimat inti. Kalimat pertama itu menjelaskan bahwa
pelayanan penyelesaian kartu, apa yang akan disampaikan. Intinya adalah tentang pelayanan kartu, baik itu ektp atau kartu keluarga. Lalu yang kedua katanya pelayanan melalui pos. Untuk penyelesaian pelayanan ini bisa menggunakan pos. Itu adalah pos. Lalu yang ketiga, pelayanan pengiriman melalui pos menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sumeneb maksudnya. Lalu yang keempat, beberapa warga merasa nyaman eh, dengan cara pengiriman tersebut, nyaman. Sedangkan di kalimat ketiga ini ada kata-kata menuai pro dan kontra. Maka beberapa warga merasa nyaman dengan cara pengiriman tersebut merupakan sebuah eh, persetujuan yaitu pro atau pro ya. Sedangkan yang kelima, sementara itu, beberapa warga lain mengungkapkan bahwa cara tersebut tidak efektif. Tidak efektif berarti kontra. Nah, kalimat yang pertama, kedua, dan ketiga itu merupakan inti. Yang bukan inti, Ibu coret saja, yaitu yang beberapa warga merasa cara pengiriman tersebut efektif dan serta sisanya juga tidak efektif atau mengandung pro dan kontra. Artinya, apabila nomor 4 dan nomor 5 ini ditiadakan, tidak akan mempengaruhi isi daripada teks tersebut gitu. Maka dengan begitu kita bisa lihat pada jawabannya karena tidak ada nomor 5, maka jelas jawabannya adalah yang keempat atau yang D, karena itu merupakan kalimat pendukung pada teks tersebut. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Sayuran dianjurkan menjadi bagian dari pola makan sehari-hari karena memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Ibu lupa. Yang perlu kita baca yang pertama adalah soalnya dulu. Kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan ya. Oke. Sayuran dianjurkan menjadi bagian dari pola makanan sehari-hari karena memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, beberapa orang menganggap bahwa beberapa jenis sayuran harus dikonsumsi dalam kondisi mentah. Alasannya, proses pemanasan dianggap dapat merusak nutrisi dalam sayur. Namun, beberapa jenis sayur justru dianjurkan untuk diproses terlebih dahulu karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Oke, ketidaksetujuan artinya argumen pribadi seorang pembaca atau seorang pembicara seperti itu. Maka di sini argumen pribadi itu ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 3 sebetulnya. Cuman nomor 3 itu lebih tepat karena dia menjelaskan alasannya. Maka argumen pribadi yang menunjukkan ketidaksetujuan di situ adalah terdapat pada nomor 3. Jawabannya maka C. Oke. Soal berikutnya. Ini soal terakhir. Oke. Begitu panjang juga ya. Ringkasan yang tepat paragraf tersebut adalah ditanyakan ringkasan, mencari ringkasan pada teks. Untuk itu kita harus membaca keseluruhan teks. Ringkasan itu akan kita dapat jawabannya dengan memilah jawaban yang paling mewakili dari isi teks di atas. Kita lihat ya. Seiring dengan berbagai penelitian terhadap tanaman alpukat, kini tanaman alpukat populer sebagai tanaman obat, terutama daunnya. Beberapa penelitian baik secara ilmiah maupun empiris menunjukkan bahwa ekstrak daun alpukat telah menunjukkan bukti yang sangat kuat mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Dengan kata lain, ekstrak daun alpukat berpotensi besar menjadi antihipertensi. Daun alpukat memiliki khasiat lain, misalnya untuk mematikan bakteri dan jamur, menurunkan kadar urium dan kreatif yang tinggi serta sebagai salah satu sumber antioksidan. Sumber antioksidan dalam daun alpukat dapat memperbaiki kualitas hidup penderita diabetes mellitus. Sayangnya sedikit orang yang mengetahui bahwa di dalam daun alpukat terkandung senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Oke itu.
Kita cari yang paling mewakili. Yang A, kini tanaman avokat populer sebagai tanaman obat, terutama daunnya. Selain untuk mengobati hipertensi, daun avokat juga memiliki khasiat lain, misalnya mematikan bakteri dan jamur, menurunkan kadar urium dan kreatinin yang tinggi, serta sebagai salah satu sumber antioksidan. Oke, itu sudah mewakili, cuman kita lihat lagi yang lainnya. Yang B, berbagai penelitian baik secara ilmiah maupun empiris menunjukkan bahwa ekstrak daun avokat telah menunjukkan bukti yang sangat kuat mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Sayangnya sedikit orang yang mengetahui bahwa di dalam daun avokat terkandung senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang C, berbagai penelitian baik secara ilmiah maupun empiris menunjukkan bahwa ekstrak daun avokat telah menunjukkan bukti yang sangat kuat mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Sumber antioksidan dalam daun avokat dapat memperbaiki kualitas hidup penderita diabetes mellitus seperti itu. Itu yang terakhir, daun avokat juga memiliki khasiat lain, misalnya untuk mematikan bakteri dan jamur, menurunkan kadar urium dan kreatinin tinggi, serta sebagai salah satu sumber antioksidan. Sayangnya sedikit orang yang mengetahui bahwa di dalam daun avokat terkandung senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Maka yang paling banyak, yang paling mewakili dari keseluruhan isi bacaan adalah jawabannya, yaitu yang A. Oke, sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Untuk absen silahkan masuk ke komentar dengan ketik ya atau ok. Dengan begitu, siswa yang mengetik seperti itu dinyatakan siswa tersebut hadir pada saat pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.